Om Swastiastu, penolakan kami dari SKDA 6 yang akan mempresentasikan studi proyek yang telah kami susun dalam blog di Cell as Biochemical Machinery ini dengan judul Chromosomal Aberrations in Cancer. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai karya ilmiah ini, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang kami menyusun karya ilmiah ini. Kanker adalah kelompok besar penyakit yang dapat dimulai di hampir semua organ atau jaringan tubuh, di mana sel-sel abnormal tumbuh secara tidak terkendali dan menyerang bagian tubuh di sekitarnya atau menyebar ke organ lain. Menurut WHO, kanker merupakan penyebab kematian kedua di dunia. Meskipun demikian, terlepas dari kematian akibat pandemi, tingkat mortalitas akibat kanker menunjukkan penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam pengobatan, terutama pada beberapa jenis kanker seperti leukemia, melanoma, dan kanker ginjal. Data dari American Cancer Society untuk tahun 2023 memperlihatkan sekitar 1 juta kasus kanker baru dan 600 kematian akibat kanker di Amerika Serikat. Kanker paru-paru, prostat, kolorektal, lambung dan hati merupakan jenis kanker yang paling umum pada pria. Sementara kanker payudara, kolorektal, paru-paru, dan tiroid merupakan yang paling umum pada wanita. Coba kanker bersifat multifaktorial, melibatkan faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Hal-hal ini berkontribusi dalam penyimpangan kromosom. Penyimpangan kromosom ini memiliki peran penting dalam perkembangan sel kanker. Di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah, akses terhadap diagnosis dan pengobatan kanker masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pemahaman spesifik tentang penyimpangan kromosom diperlukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pengembangan terapi yang ditargetkan dan strategi pengobatan. Selanjutnya, kami pun telah merumuskan beberapa masalah terkait topik ini, diantaranya adalah yang pertama, apa saja jenis penyimpangan kromosom yang paling umum terjadi pada berbagai jenis kanker. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme molekuler penyimpangan kromosom mempengaruhi regulasi gen dan jalur sel seluler dalam konteks kanker. Kemudian yang ketiga, apa peran faktor genetik dan dalam lingkungan dalam memicu terjadinya penyimpangan kromosom pada sel kanker. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita dapat mendeteksi penyimpangan kromosom secara efisien dan akurat dalam sampel-sampel kanker. Untuk tujuan dan manfaat penelitian, kami memiliki tujuan dan manfaat yang linear dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah kami tetapkan. Sekarang saya akan menjelaskan definisi dari kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk benang panjang yang terletak di inti sel yang menjadi tempat penyimpanan ciri genetik makhluk hidup, tersusun atas rantai DNA yang melingkari sebuah protein. Lalu, dan rantai DNA tersebut membawa informasi genetik yang menentukan karakteristik seseorang. Manusia biasanya memiliki 46 kromosom di setiap sel tersusun dalam 23 pasang. Beberapa sifat yang diwariskan melalui molekul ini yaitu jenis kelamin, tinggi badan, warna kulit, warna mata, dan bahkan beberapa penyakit turunan. Sekarang, saya akan menjelaskan definisi dari penyimpangan kromosom. Penyimpangan kromosom adalah kondisi ketika jumlah atau struktur kromosom dalam sel berubah. Penyebabnya bisa saja terjadi kesalahan selama pembelahan sel, paparan zat kimia atau radiasi, mutasi genetik turunan, serta faktor lingkungan seperti umur ibu saat melahirkan dan mengandung. Baik, saat ini izinkan saya, Elizabeth, untuk melanjutkan presentasi pada bagian penyimpangan kromosom dan definisi kanker. Penyimpangan kromosom dapat dikategorikan sebagai penyimpangan numerik dan struktural. Penyimpangan numerik artinya terjadi perubahan numerik pada kromosom atau variasi jumlah kromosom. Hal ini disebut juga sebagai aneuploidi. Jenis aneuploidi yang paling umum adalah monosomi dan trisomi, di mana monosomi terjadi ketika hanya terdapat satu kromosom dari suatu pasangan, sedangkan trisomi terjadi ketika terdapat 3 salinan kromosom bukan sepasang. Sedangkan penyimpangan kromosom secara struktural artinya terdapat perubahan bagian spesifik dari kromosom. Terdapat 4 tipe penyimpangan kromosom secara struktural, yaitu yang pertama, defisiensi atau delesi, kemudian duplikasi, translokasi, dan inversi. Defisiensi atau delesi adalah suatu kondisi ketika satu atau beberapa bagian materi genetik dan informasi genetik dari kromosom hilang. Sedangkan duplikasi merupakan suatu kondisi ketika satu atau beberapa bagian kromosom terduplikasi sehingga muncul materi genetik tambahan. Selanjutnya, translokasi adalah suatu kondisi ketika bagian tertentu dari satu kromosom patah dan pindah ke kromosom lainnya. Kemudian inversi merupakan kondisi yang terjadi ketika materi genetik dari suatu kromosom mengalami pertukaran urutan. Selanjutnya, saya akan masuk untuk membahas definisi dari kanker. Berdasarkan WHO, kanker merupakan suatu penyakit yang bermula di hampir seluruh organ atau jaringan tubuh ketika sel-sel abnormal tumbuh tidak terkendali hingga melampaui batas normal untuk menyerang bagian tubuh yang berdekatan dan atau menyebar ke organ lain di sekitarnya. Kanker merupakan penyakit tidak menular yang secara umum dapat dikatakan juga sebagai neoplasma atau tumor ganas. Dalam mempertahankan hidupnya, sel perlu melakukan mekanisme segregasi atau pemindahan kromosom.
Proses pembinaan ini tidak jarang mengalami penyimpangan yang terbagi menjadi dua, yakni aneuploidi dan perubahan struktur pada kromosom. Nah, aneuploidi merupakan kondisi pemindahan kromosom yang ditandai dengan perbedaan jumlah kromosom pada sel induk dan sel anakan. Sedangkan pada perubahan struktur kromosom sebenarnya memiliki konsep yang hampir sama dengan aneuploidi, namun yang menjadi beda adalah adanya beberapa jenis perubahan tersebut, antara lain delesi, duplikasi, translokasi, inversi, dan integrasi. Nah, selanjutnya, membedah kembali mengenai aneuploidi yang ternyata terbagi atas dua jenis, yaitu trisomi dan monosomi. Nah, trisomi adalah kondisi ketika sel memiliki satu kromosom tambahan, yang mana kelebihan ini dapat mempengaruhi regulasi seluler. Contohnya adalah trisomi 21 atau kelebihan 3 salinan pada kromosom 21 yang menjadi cikal bakal leukemia atau kanker darah. Lalu ada monosomi, adalah kondisi di mana sel kehilangan satu kromosom yang berdampak pada perubahan signifikan dalam fungsi sel. Contoh kasus monosomi adalah kehilangan kromosom mengandung gen supresor tumor kritis. Baik, yang selanjutnya ada penyimpangan kromosom berdasarkan perubahan struktur kromosomnya. Yang pertama ada delesi. Ini terjadi ketika sebagian atau seluruh fragmen kromosom hilang dari genom. Ini dapat menyebabkan kehilangan gen yang kritis untuk pengendalian sel pertumbuhan sel. Kemudian yang kedua ada duplikasi. Ini terjadi ketika ada perbanyakan sel yang mengakibatkan penambahan salinan gen, di mana peningkatan salinan gen tersebut dapat merangsang pertumbuhan sel yang berkontribusi pada sifat ganas sel kanker. Kemudian yang ketiga ada translokasi. Ini terjadi ketika ada pertukaran dari satu tempat di kromosom, di mana bagian yang patah ini menempel atau berpindah ke kromosom lain. Ini dapat menyebabkan proliferasi yang berlebihan sehingga terbentuk tumor. Kemudian yang keempat ada inversi. Ini terjadi ketika kromosom yang sama patah di dua tempat. Kemudian fragmen di antara kedua patahan ini berputar 180 derajat. Kemudian yang terakhir ada integrasi. Ini terjadi ketika ada materi genetik asing seperti fragmen kromosom atau virus masuk ke dalam kromosom. Nah, ini dapat menghambat gen penghambat tumor yang dapat memicu perkembangan sel kanker. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke bab faktor genetik dan juga lingkungan dalam memicu terjadi penyimpangan kromosom pada sel kanker. Kita akan mulai dulu yang pertama, yaitu faktor genetik. Jadi faktor genetik yang dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan kromosom pada sel kanker yaitu yang pertama mutasi gen onkogen. Jadi mutasi pada onkogen yang seharusnya mengatur pertumbuhan sel normal dapat mengakibatkan aktivitas berlebihan dan dapat menyebabkan sel-sel menjadi tidak terkendali pertumbuhan. Yang selanjutnya adalah mutasi gen supresor tumor. Mutasi pada gen supresor tumor yang seharusnya menghentikan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dapat menyebabkan hilangnya kontrol dan juga perkembangan sel kanker. Yang selanjutnya adalah instabilitas kromosom struktural. Terjadi delesi, inversi maupun translokasi pada kromosom dapat mengubah struktur gen dan juga dapat menyebabkan perubahan dalam regulasi genetik yang dapat memicu kanker. Yang selanjutnya yaitu mutasi pada gen apoptosis. Mutasi pada gen yang mengatur resistensi sel terhadap kematian sel atau yang disebut sebagai apoptosis dapat menyebabkan kelangsungan hidup sel kanker yang seharusnya mati. Baik, faktor berikutnya adalah faktor lingkungan. Penyimpangan kromosom yang terjadi pada sel kanker juga dapat terjadi karena induksi dari pengaruh lingkungan. Lingkungan yang ditinggali oleh manusia terdiri dari komponen yang dapat menimbulkan mutasi pada sel-sel tubuh, seperti zat-zat kimia, pemicu kanker, atau yang kita sebut sebagai karsinogen. Tubuh yang telah terpapar zat-zat karsinogen ketika terhirup ataupun terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi akan merubah sifat sel dalam tubuh dan tumbuh dengan tidak terkendali. Salah satu contoh karsinogen kimia adalah benzopirin yang sangat umum ditemui pada kehidupan sehari-hari, seperti dalam asap rokok, asap pembakaran, dan makanan yang terpolusi. Bahan kimia selanjutnya seperti zat pewarna juga menjadi penyebab yang menimbulkan banyak kasus penderita kanker. Kemudian radiasi dari sinar ultraviolet dan sinar X juga menghasilkan efek yang dapat menginduksi kanker. Kanker-kanker tertentu juga timbul akibat beberapa jenis virus yang berhubungan dengan perubahan sel normal pada manusia. Virus dapat menyebabkan kematian pada jaringan organ tubuh sehingga tubuh manusia menjadi lebih rentan terhadap karsinogen kimia
dan merangsang pembelahan sel, sehingga kanker dapat timbul dengan lebih mudah. Baik, selanjutnya adalah mendeteksi penyimpanan kromosom dalam sampel kanker. Deteksi penyimpanan kromosom dalam sampel kanker adalah langkah penting dalam diagnosis dan pengobatan kanker. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi penyimpanan kromosom secara efisien dan akurat dalam sampel-sampel kanker. Pertama adalah Comparative Genomic Hybridization atau CGH. Kekuatan CGH terletak pada kemampuannya mendeteksi perubahan jumlah salinan DNA di seluruh genom. Ada dua variasi utama dari teknik ini, yaitu klasik dan base array. Dalam CGH klasik, tumor dan DNA referensi dari jaringan manusia normal diberi label berbeda menggunakan fluorochrome dicampur dalam rasio 1:1 dan dihibridasi dalam substrat kromosom metafase normal. Setelah langkah penyucian, slide metafase dipindai, panjang gelombang yang dihasilkan mencerminkan perbedaan proporsi relatif tumor versus DNA normal dan dapat digunakan untuk mendeteksi area genom dengan perolehan dan kehilangan materi DNA. Kemudian, pengembangan CGH base array, yaitu menggabungkan aspek CGH dengan teknologi microarray. Ini memungkinkan untuk mendeteksi perubahan jumlah salinan di seluruh genom, serta memberikan informasi berharga tentang penyimpangan kromosom dalam sampel kanker. Setiap titik pada larik berisi DNA genom dari lokus tertentu dan resolusi larik sebanding dengan jumlah titik. Pengujian dapat dilakukan pada beberapa platform dengan melakukan hibridasi bersama tumor dan DNA normal ke dalam susunannya. Kedua ada single nucleated polymorphism, microarray kromosom yang menggunakan probe yang menargetkan polimorfisme nukleotida tunggal. Metode ini digunakan untuk analisis jumlah salinan seluruh genom pada spesimen tumor yang diawetkan dengan formalin dan ditenangkan dalam paraffin. SNP array dapat mendeteksi perubahan nomor salinan dan copy natural loss of heterozygosity atau SNLOH, jenis ketidakseimbangan alel berskala besar lainnya yang sering dikaitkan dengan inaktivasi gen penekan tumor. Yang ketiga adalah fluorescent in situ hybridization atau FISH. FISH digunakan untuk menunjukkan bahwa ketidakstabilan kromosom numerik yang sedang berlangsung mengakibatkan hilangnya atau bertambahnya kromosom serta tetap ada pada garis sel kanker kolateral aneuploid yang menunjukkan adanya cacat yang menetap pada sekresi kromosom. Baik, selanjutnya ada teknik karyotyping. Metode ini melibatkan pewarnaan kromosom dengan zat pewarna khusus sehingga pola pita kromosom dapat terlihat dengan jelas. Kemudian gambaran kromosom juga diambil dengan menggunakan mikroskop dan dianalisis untuk mendeteksi adanya penyimpangan kromosom seperti kelebihan atau kekurangan jumlah kromosom ataupun perubahan struktur kromosom. Selanjutnya ada sequencing DNA berbasis NGS. Metode ini memanfaatkan teknologi sequencing DNA yang canggih dan dapat memecah sampel DNA menjadi fragmen-fragmen kecil yang kemudian diurutkan dan dibaca secara paralel. Hasil sequencing kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus untuk mendeteksi apakah ada perubahan pada urutan DNA seperti mutasi, delesi, ataupun duplikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme molekuler dari penyimpangan kromosom pada sel kanker. Yang pertama ada perubahan ekspresi gen. Perubahan ini merupakan perubahan pada aktivitas gen yang dapat menyebabkan sel-sel kanker tumbuh dan berkembang biak secara tidak normal. Perubahan ekspresi gen pada kanker dapat terjadi melalui beberapa jenis. Yang pertama ada mutasi gen. Selanjutnya ada perubahan epigenetik. Selanjutnya ada aktivasi onkogen dan inaktivasi gen supresor tumor. Kanker dipengaruhi oleh perubahan genetik dan epigenetik, menyebabkan gangguan dalam transmisi sinyal seluler. Ini tidak hanya memengaruhi sel kanker secara langsung tetapi juga mengacaukan mekanisme sinyal pada berbagai tingkatan termasuk interaksi sel-sel, matriks ekstraseluler, pembuluh darah, dan respons sistem kekebalan tubuh.
Proses ini terlihat dalam kasus metastasis di mana kanker menyebar ke seluruh sistem tubuh. Jalur sinyal terkait RAS seperti jalur MAP kinase dan PI3K memiliki peran penting dalam mengatur pertumbuhan sel dan metabolisme. Mutasi yang mengaktifkan pada komponen jalur RAS seperti KRAS, NRAS, dan BRAF serta gangguan pada PI3K dan PTLN seringkali terkait dengan berbagai jenis kanker, menyoroti peran krusial jalur sinyal ini dalam perkembangan kanker. Lalu selanjutnya adalah kerusakan pada reparasi DNA. Sebagian besar disebabkan oleh gangguan mekanisme perbaikan, memainkan peran sentral dalam perkembangan kanker. Mutasi atau hasil dari gangguan ini menjadi fondasi utama pembentukan kanker. Anomali seperti delesi, translokasi, dan aplikasi DNA juga terkait erat dengan proses mutasi yang terjadi selama replikasi akibat topoisomerase yang tidak efektif, reaksi hidrolitik, dan metilasi. Ketidakseimbangan antara kerusakan dan perbaikan DNA juga berperan dalam terakumulasinya mutasi pada sel kanker yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan kerusakan DNA. Mekanisme perbaikan genom juga menghasilkan perubahan penting pada kromatin dan DNA, memengaruhi regulasi sel dan perkembangan kanker secara substansial. Perubahan struktur kromosom seperti translokasi juga dapat menyebabkan fusi gen yang mengarah pada mutasi genetik. Ini bisa menghasilkan protein yang berfungsi berlebihan atau tidak normal yang dapat memicu kanker. Mutasi adalah perubahan yang dapat diwariskan dalam urutan nukleotida DNA termasuk kelainan kromosom. Hingga saat ini, bukti untuk beberapa mutasi pada kanker manusia didasarkan terutama pada penyimpangan kromosom. Selanjutnya, perubahan dalam panjang atau stabilitas telomer dapat mempengaruhi proliferasi sel kanker. Telomer adalah sekuens DNA pada ujung kromosom yang penting untuk menjaga stabilitas kromosom. Telomer, kompleks DNA protein yang berulang di ujung kromosom, sangat penting untuk kelangsungan hidup dari sel kanker. Telomer, reverse transcript atau yang biasa disingkat dengan HTRT, diatur dalam tumor melalui beberapa mekanisme genetik dan epigenetik termasuk amplifikasi HTRT, varian struktural HTRT, mutasi promotor HTRT, dan modifikasi epigenetik melalui metilasi promotor HTRT. Peristiwa tersebut terbukti memiliki implikasi klinis pada kanker yang bergantung pada aktivasi HTRT. Mengetahui bahwa telomer sangat penting untuk pembaruan diri sel, mekanisme yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan telomer memiliki peran penting dalam penyakit kanker dan mungkin menjadi biomarker onkologis yang penting. Selanjutnya yaitu bab 3 penutup. Kesimpulan. Beberapa jenis penyimpangan kromosom yang paling umum terjadi pada berbagai jenis kanker melibatkan aneuploidi dan perubahan struktur kromosom. Aneuploidi yang dicirikan oleh perbedaan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anakan dapat menyebabkan trisomi, kelebihan kromosom, atau monosomi, kekurangan kromosom. Selain aneuploidi, perubahan struktur kromosom juga merupakan penyimpangan umum yang terjadi pada kanker. Beberapa jenis perubahan struktur melibatkan delesi, penghilangan sebagian atau seluruh segmen kromosom, duplikasi, menggandakan atau tambahkan kelainan gen, kemudian ada translokasi, pertukaran antara kromosom non-homolog, kemudian inversi atau putaran 180 derajat pada fragmen kromosom. Penyimpangan seperti translokasi, delesi, dan duplikasi kromosom dapat mengubah struktur dan fungsi gen, mengaruhi aktivitas seluler secara keseluruhan. Translokasi kromosom yang melibatkan perpindahan sebagian atau seluruh segmen kromosom lain dapat mengganggu aktivitas gen yang mengontrol pertumbuhan sel. Delesi kromosom yang melibatkan kehilangan sebagian atau seluruh segmen kromosom dapat mengakibatkan kehilangan gen supresor tumor yang berfungsi menghambat pertumbuhan sel kanker. Duplikasi kromosom yang melibatkan penambahan sebagian atau seluruh segmen kromosom dapat menghasilkan ketidakseimbangan genetik. Hal ini dapat mempengaruhi ekspresi gen pada sel kanker dan merangsang pertumbuhan sel ganas. Kemudian penyimpangan kromosom pada sel kanker dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Mutasi pada gen proto-onkogen atau gen penekan tumor, TSG, dapat mengubah jalur sinyal seluler yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel, memicu pertumbuhan sel kanker. Selain itu, instabilitas genom seperti mutasi titik, penyisipan, dan penghapusan dapat terjadi, menyebabkan perubahan struktur kromosom. Faktor lingkungan, termasuk paparan zat karsinogenik dan stres oksidatif, dapat mempercepat kerusakan genetik,
dan meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan kromosom. Dengan kerjasama antara faktor-faktor ini, kondisi mendukung transformasi sel normal menjadi sel kanker terbentuk, menyoroti kompleksitas penyebab kanker, dan menekannya pentingnya pengembangan terapi yang mempertimbangkan interaksi ini secara holistik. Deteksi penyimpangan kromosom dalam sampel-sampel kanker dapat dilakukan secara efisien dan akurat dengan berbagai teknik, termasuk comparative genomic hybridization atau CGA klasik dan berbasis array, yang memungkinkan analisis perubahan jumlah salinan DNA di seluruh genom, baik pada jaringan arsip formalin fix paraffin embeds, maupun sampel segar teknologi sequencing DNA berbasis next generation sequencing, memberikan informasi yang mendalam pada tingkat genetik dengan deteksi mutasi, delesi, atau duplikasi, meskipun dengan biaya yang lebih tinggi. Single nucleotide polymorphism array dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan jumlah salinan dan copy neutral loss of heterozygosity. Sedangkan Fluorescence in situ hybridization memanfaatkan fluorescence untuk menunjukkan ketidakstabilan kromosom numerik. Selain itu, teknik karyotyping, meskipun memerlukan waktu yang lebih lama, dapat menyelidiki jumlah dan struktur kromosom secara menyeluruh. Kemudian syarat. Mahasiswa maupun pembaca diharapkan dapat lebih menyadari pentingnya pencegahan kanker sehingga melakukan pemantauan dini. Mahasiswa maupun para pembaca dapat mencari tahu lebih dalam mengenai penyimpangan kromosom berkaitan dengan kanker. Mahasiswa maupun pembaca diharapkan mampu menyebarluaskan pengetahuannya mengenai gaya hidup sehat, penghindaran paparan zat karsinogenik, dan pemeriksaan berkala kanker. Sekian presentasi dari student project kami. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.